Halo semua cyber security dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas challenge pertama dari Hack the Box di tantangan berbasis web, yaitu adalah Lazy Ballot. Difficulty-nya very easy. Kita mendapatkan white box challenge, artinya kita mendapatkan source code di sini. Kita bisa download source code-nya dari download file di sini, dan kebetulan juga Docker-nya sudah di spawn. Dan seperti halnya challenge-challenge white box lainnya, apabila kita mendapatkan source code, kita wajib hukumnya untuk melihat ke dalam source code tersebut, terutama apabila teman-teman ingin mendapatkan flag. Jadi di sini sudah dibuka ya untuk ininya. Kemudian kita bisa buka ini pakai uh, IDE atau itu ya editor apapun gitu kan yang bisa kita lihat secara garis besarnya seperti ini. Dan di sini di dalam Lazy Ballot ini kita mendapatkan challenge web terutama menggunakan Node.js di sini karena kita bisa lihat ada package JSON dan index.js di sini. Hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita melihat challenge berbasis Node.js ini, kita bisa masuk ke dalam googling dulu ya. Nanti package JSON vulnerability scanner di sini. Nah, oke. Lalu kita buka ininya ya. Kita buka, kita masukkan di dalam challenge, kemudian ada package JSON di sini. Kita masukkan ke sini. Supaya nanti di scan apakah ada celah tertentu pada dependensi dari aplikasi tersebut. Ya, kalau teman-teman tahu ya, mungkin juga teman-teman udah sering untuk membuat web berbasis Express JS atau menggunakan React atau yang lainnya, framework JS lainnya. Di situ akan ada package.json di mana di situ akan ada list dependensi atau istilahnya library apa yang digunakan pada coding ini gitu ya, pada aplikasi ini. Jadi package JSON ini udah merepresentasikan dependensi analisisnya, tuh kita masukkan ke dalam sneak ini, kita scan lalu kita bisa lihat apakah ada vulnerability tertentu yang ada pada package JSON atau library yang lama. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, ini healthy ya, vulnerability-nya itu tidak ada. Kemudian kita lihat di sini menggunakan ini yang lain ya, library yang lain, NanoPack, Cookie Parser, Express Session gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman ngerjain CTF berbasis web, itu banyak sekali vulnerability yang menggunakan pack ini. Dan karena kebetulan di sini challenge web ini menggunakan pack versi yang terbaru, di sini tidak ada vulnerability-nya. Jadi kosong ya vulnerability-nya. Kecuali kalau dia pakai pack yang versi sebelumnya yang 204 ini, dia ada RC ya, Remote Code Execution. Nah, ini berbahaya dan biasa dipakai untuk CTF. Tapi karena di sini versinya pakai 302 untuk templating ya, pakai itu 302 di sini tidak ada RCI di sana. Jadi kita bisa cari ini yang lain, apa lokasi celah yang lainnya. Karena di sini di dalam dependensi kita scan tidak ada celahnya. Lalu kita bisa lihat di dalam rute, kemudian index.js ya. Di sini untuk melihat ya, karena website modern itu biasanya menggunakan MVC ya, model view controller gitu kan. Biasanya juga menggunakan template tertentu untuk mempercepat proses development. Jadi developer tidak perlu membuat satu persatu halaman, tapi dia bisa membuat template lah istilahnya, kemudian dipakai secara berulang-ulang. Dan di dalam sini kita bisa lihat beberapa rute yang ada gitu. Jadi dengan informasi tersebut kita bisa masuk. Kita ambil dulu ya IP address-nya Lazy Ballot di sini. Kemudian kita masuk. Nah ini oke, Burp Suite-nya belum nyala ya sepertinya. Atau kita matikan dulu ya.
Kemudian kita masuk ya. Ini ada yang namanya Arodor Election. Jadi sebuah website yang dipakai untuk melakukan voting gitu ya, pemilu lah, pemilu. Kemudian di sini kita lihat ini home directory-nya, kemudian blognya nggak bisa diklik, voting platform nggak bisa diklik, view result juga nggak bisa diklik. Kemudian di bawah join now juga nggak bisa diklik, ini nggak bisa diklik, nggak bisa diklik, nggak bisa diklik. Kita masukkan ini sembarang, tidak bisa diklik juga. Jadi kita harus lihat ke dalam ininya ya, ke dalam source code-nya apa yang ada di sana supaya kita bisa memahami. Jadi di sini ada ini ya untuk home directory-nya yang barusan kita akses, dia ngerender index path. Kemudian di sini ada login ya, login. Kalau misalkan sudah terautentikasi akan masuk ke dalam dashboard gitu kan. Kemudian di sini ada logout, kemudian ada dashboard itu sendiri, tapi di sini ada auth middleware ya. Auth middleware itu uh, auth middleware di sini untuk menentukan melihat apakah user tersebut sudah terautentikasi atau belum gitu ya. Jadi di sini ada auth middleware. Kemudian di sini ada API votes list, di sini juga dilindungi oleh auth middleware. Kemudian di sini ada API login. Ini jadi untuk fungsionalitas pengirimannya. Jadi ini slash login untuk halamannya. Kemudian untuk saat kita login, kita akan mengontak sebuah API endpoint namanya API login. Di sini kemudian apabila username dan password itu tidak ada, di sini missing parameter, dan kalau misalkan salah invalid username password. Kemudian kalau misalkan terautentikasi di sini dia akan masuk ke user authenticated successfully gitu. Oke. Nah, ini untuk database-nya ya. Untuk index.js-nya, untuk root-nya. Kemudian kita lihat dari index.js-nya ya, ini aplikasi istilahnya main filenya gitu ya. Jadi file intinya dari JavaScript ini. Jadi kita bisa lihat apa aja yang dipakai, cookie parser, pub, express, session, kemudian di sini menggunakan path, menggunakan crypto juga, kemudian menggunakan routes, menggunakan helper database gitu. Jadi di sini juga menggunakan ini. Oke, dia menggunakan crypto, bagus untuk sessionnya, menggunakan hexadesimal ya, cukup aman ya, cukup aman. Tapi bisa jadi ada di sini juga. Karena heksadesimal ini kan ini ya, heksadesimal itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A B C D E F. Jadi karakternya nggak sebanyak itu. Jadi 13 karakter dari itu ya, A B C D E F 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 15 pangkat 13 lah untuk itunya. 15 pangkat 13 kemungkinan percobaannya. Serangan itu nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, menengah lah, cukup lah. Kemudian kita lihat di sini ada static. Jadi di sini ada folder static yang mana isinya adalah ya gambar, kemudian font, CSS, yang mana folder ini supaya bisa diakses secara publik gitu kan. Ya namanya juga mode view controller ya, yang menggunakan template juga. Jadi perlu ada satunya folder static. Kemudian di sini ini kan juga view engine, kemudian kita bisa lihat view-nya juga di sini. Di sini apabila kita tidak mengakses halaman random itu akan dikirimkan 404 gitu. Misalkan gini ya, random aja random gitu. Nanti dia akan return 404 seperti ini. Nah, itu untuk code-nya. Lalu yang nggak kalah penting di sini di dalam helper di situ ada database.js. Database.js ini di sini untuk sebagai istilahnya ngesit itu SEED, ngesit database gitu kan. Jadi database tersebut diisi oleh ini value-value tersebut ya. Kemudian ternyata di sini menggunakan Couch database ya, databasenya namanya Couch.
Mungkin teman-teman juga masih belum familiar dengan database Couch. Ya, Couch ini merupakan NoSQL database ini ya. Dan dia HTTP atau URL-nya itu bisa diakses lewat terminal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-build itu ya, nge-build Docker-nya kan di sini bisa download Docker-nya. Di sini Docker-nya bisa di-download. Nah, ini kemudian di-build Docker-nya. Nanti terus kita bisa interaksi dengan itu Docker exec, Docker PS dulu ya, Docker PS, Docker exec, IT web lazy balot, kita eksekusi bin bash-nya. Nanti kita masuk ke dalam terminal di dalam Docker tersebut. Kemudian di dalam sini kita bisa mencoba di sini ya, http admin download 5984 gitu ya. Curl gitu. Sorry. Curl ini dan ini ya. Jadi di sini terlihat dia menggunakan CouchDB ya, bener ya, versi 332 gitu ya. Saya juga udah cek juga versi 332 itu aman apa enggak, ternyata juga tidak ada masalah di sana. Yang masalah adalah kalau ini ya, portnya ini terekspos ini ya, at localhost ini terekspos ke publik, kemudian dia bisa query secara langsung. Nah, itu agak masalah. Tapi di sini karena localhost dan karena juga ininya dilindungi ya, jadi port yang terbuka itu terbuka di sini. Oke, mungkin saya salah. Mungkin nanti teman-teman bisa koreksi ya apa ya netstat yang untuk ngelihat port itu apa ngelihat yang listening gitu. Jadi atau di sini sudo netstat tunap, kemudian grab listen, coba ya semoga ya. Aduh, kemudian kita kasih flag cache insensitive. Nah ini, nah yang terbuka di sini kan di ini ya, dari 1337. Kemudian dari kontainer D 43501 ini ya. Oke, ternyata ada IP versi 6 juga di sini. Nah, di sini yang terbuka ini di 1337. Jadi kalau misalkan kita ini kan versi yang di sana, versi di hack the box. Kalau localhost 1337 ini versi lokalnya gitu ya. Jadi kita bisa testing nanti dengan menggunakan dengan berinteraksi ke sini. Cuman 55984 ini ya yang kita pakai. 5984 sorry. Ini tidak terekspos keluar dari Dockernya. Jadi ininya database-nya di dalam Docker ya. Kalau di dalam DevOps mungkin agak-agak ngeri juga, ngeri-ngeri sedap. Soalnya kalau ini Dockernya itu sampai mati, ya datanya hilang semua ya, ngeriset lagi. Jadi usahakan nanti database-nya di tempat lain gitu ya. Ini bukan contoh bagus di DevOps, tapi ini contoh mudah untuk dijadikan lab untuk cyber security. Oke, di sini kita lihat kita juga bisa query ya, misalkan di situ untuk query-nya ke administrator. Coba kita lihat di sini. Jadi di sini kan ada, ini ada users ya. Kemudian ada username admin, password pass ya. Teman-teman selalu bisa ini ya, Couch, database, cheat sheet gitu ya. Cara untuk menggunakannya. Tapi kita langsung ke intinya aja di sini. Ketika kita query users gini ya, kemudian admin, kita bisa lihat di sini username passwordnya. Passwordnya ini di generate secara random. Kita nggak bisa kita bisa login pada lokal menggunakan ini, tapi kita nggak bisa login di remote menggunakan password ini karena passwordnya itu di generate secara random di dalam database CS kah? Nah ini ya, jadi passwordnya itu di generate secara random. Jadi randomnya yang dilakukan di dalam localhost dan random yang dilakukan secara remote itu berbeda nanti. Hasilnya berbeda. Ini akan menghasilkan berbeda ya. Jadi itu benar-benar random.
Oke, ini sheetfold, kemudian dan seterusnya ya. Dan yang kita lihat di sini untuk proses loginnya. Nah ini ya, async login user ya, username, password. Nah, kita coba aja fungsionalitasnya ya. Secara API kayak gimana gitu kan. Kemudian kita lihat cara dari ininya bekerja gitu ya. Bagaimana menghandle inputnya, apakah ada sanitasi atau tidak dan seterusnya. Kita pakai di localhost dulu. Jadi di sini login gitu kan. Dan di sini tidak ada untuk register ya, tidak ada register ya tadi kita lihat dari itunya. Jadi kita mau nggak mau harus login sebagai admin gitu kan. Seperti itu dan ketika submit invalid username atau password. Oke, sekarang kita connect-kan ke dalam Burp Suite di sini. Burp ya, pilih Burp, kemudian nanti di proxy-nya kita interset off. Kemudian kita pengen lihat nih gimana sih cara loginnya gitu ketika di submit gitu kan. Ini kita submit ulang di dalam HTTP history. Nah, di sini ya API login gitu kan gitu. Nah, kita udah mendapatkan beberapa informasi ya, bahwa yang pertama database-nya itu adalah NoSQL database. Kemudian di sini kita bisa menggunakan post login ke API API login. Nah ini. Kemudian nanti di dalam sana, di dalam situ ya, kalau misalkan kita berhasil login, kita akan masuk ke dalam dashboard. Cuman kita nggak bisa masuk ke sana kalau misalkan nggak terautentikasi gitu. Ini juga udah ke-record ya, not authenticated gitu. Nggak bisa langsung ke dashboard. Jadi kita harus login dulu. Nah, kita coba lihat ya kemungkinan dari SQL injection di dalam sini. Atau istilahnya no SQL injection. Karena database-nya itu menggunakan CouchDB yang merupakan skemanya itu adalah no SQL. Jadi dia menggunakan JSON gitu, JSON format. Nah, kita lihat bagaimana dia menghandle datanya ya. Di sini async login user aja kan. Kemudian dari username password ini nggak ada filteringnya sama sekali. Yang ada di sini, yang ada di dalam database CS ini terlihat tidak ada filtering sama sekali. Kemudian coba kita lihat ke dalam roots ya. Nah, ini login. Sorry, yang API ya, yang API login di sini. Nah, cons user name password track body gitu ya. Jadi yang body message-nya itu diambil aja begitu aja, username password yang diinputkan oleh user diambil begitu saja. Kemudian kalau misalkan ada salah satu parameter yang missing, maka missing parameter ya. Jadi di sini. Kemudian kalau misalkan database-nya itu memberikan respon tadi ya invalid username password itu akan disampaikan ke user. Kemudian kalau misalkan berhasil user authenticated successfully. Di sini kita tidak melihat adanya sanitasi input dari user. Jadi input user itu akan dibaca oleh database begitu saja. Oke, ini pertemuan yang bagus buat kita. Jadi kita bisa lihat ya no SQL injection cheat sheet gitu. Ada beberapa pastinya, contohnya dari Hactrix ini ya. Ini yang cukup terkenal kalau misalkan kita ingin melihat teknik-tekniknya. Nah, kita di sini, nah modelnya akan berbentuk JSON seperti ini. Jadi basic authentication bypass di sini menggunakan not equal atau greater than gitu. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Username-nya kita tahu ya, username-nya itu admin, password-nya itu something. Dengan informasi yang sudah kita dapatkan, kita bisa construct sebuah serangan no SQL injection dengan menggunakan not equal ini. Oke, kita masuk ke dalam halaman login. Di sini kita masukkan admin, kemudian admin 123 dulu ya, supaya generate ke Burp Suite.
Oke, belum. Submit, generate ke Burp Suite. Ini post API login. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam repeater. Di sini kita buat password seperti tadi ya, yang di sini ya not equal something gitu ya. Oke, NE NE kemudian sini not equal ABC misalkan gitu ya. Kemudian kita tutup ini ya. Dan di sini supaya kita bisa melakukan request dengan benar misalnya, karena di sini sudah ada tanda petik ya, tanda petik pertama, tanda petik penutup, ini tanda petik pertama, tanda petik penutup. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan tanda petik sebenarnya di sini ya. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan memberikan escape karakter. Ini, kemudian ini dan ini. Seperti itu. Oke, bisa kita coba ya. Jadi kita coba login, username-nya admin dan passwordnya sebuah logika yang mana passwordnya itu bukan ABC gitu ya. Username admin dan password bukan ABC. Kita kirimkan. Oh, masih salah ya. Oh, ini tidak pakai ini. Tidak pakai tanda petik ini. Kemudian coba kita hilangkan. Nah, ini seperti ini harusnya. Sorry ya. Nah, ini dia. Jadi user authenticated successfully gitu. Kemudian mana session tokennya? Oh, session token ini berarti udah valid ya. Jadi ketika kita coba get ke dashboard ya. Jadi session tokennya ini divalidkan sama sana, dianggap bahwa dia udah login gitu. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam dashboardnya. Nah, ini dia. Tadi kan kita nggak bisa ya mengakses dashboardnya. Sekarang kita bisa. Kita coba lihat beberapa ini regionnya gitu. Siapa tahu nanti ada flag yang muncul. Oke. Oh, ini dia flagnya ada di sini. Gitu. Jadi ini sebuah POC ya, proof of concept lewat lokal ini. Jadi HTTP flag for testing ini sekedar di lokal. Jadi POC-nya udah berjalan. Sekarang kita bisa masuk langsung ke dalam mesinnya yang di sana, yang secara online. Seperti ini. Kemudian login. Dan sekarang kita masukkan sesuatu yang salah dulu ya. Pendekatannya orang beda-beda sih. Kalau saya suka salah dulu awalnya kemudian dibenerin daripada harus nge-intercept ya. Tapi nanti tekniknya bisa teman-teman sesuaikan. Jadi di sini kita klik kanan, kirim ke repeater, pastikan IP-nya tersebut ya. Kemudian kita copy isinya dari yang sebelumnya. Itu. Kemudian kita kirimkan user authenticated ya, sudah terautentikasi. Sekarang kita bisa masuk ke dalam dashboard. Dan ini dashboardnya. Jadi flag ada di nomor 10, nggak ada. Ini dia. HTTP corrupted coach ballot gitu ya. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, oke. Tantangan yang terlihat very easy ya, cuman sedikit tricky. Kita kita di sini dituntut untuk terbiasa melihat source code. Kalau misalkan kita tanpa melihat source code kita menyerang secara membabi buta, itu tidak akan ketemu celahnya di mana. Bahkan pada saat awalnya saya juga sempat kebingungan ya.
kebingungan dulu. Saya mencoba melihat di sini, saya mencoba untuk melihat mencari brute force di sini untuk mencari hacks untuk kita validate session cookie sendiri gitu kan. Dan saya baru sadar kalau database-nya ternyata NoSQL gitu. Oke, NoSQL ya. Jadi langsung cobakan NoSQL injection dan terbukti juga di sini tidak ada sanitasi tertentu untuk melindungi inputan dari user supaya tidak bisa menginjeksikan ke dalam NoSQL database. Jadi ini mungkin sedikit video tentang lazy ballot. Cukup menarik, challenge-nya cukup insightful, terutama kalau teman-teman merasakan sulitnya nanti pasti ini menjadi insight tersendiri buat teman-teman karena yang namanya CTF itu belajar untuk bingung. Yang namanya cyber security kita belajar, kita menerima untuk bingung, kemudian kita menemukan sebuah solusi sendiri. Nah, hal itulah yang membuat kita selalu bisa. Thank you teman-teman yang udah menyimak. Kita tutup dulu sesi kali ini. Selamat belajar dan selamat mencoba.